Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Juanti dengan NIM F0271231026. Saya dari program studi D3 Perpustakaan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Nah, di video kali ini saya akan membuat tutorial mengenai menu bibliografi pada Slims Boolean. Simak video saya berikut ini. Nah, untuk yang pertama kita bisa klik bibliografi di sebelah bar home, lalu kita klik di bagian samping bibliografi list. Lalu kita mulai untuk add new bibliografi. Nah, isi semua ruas yang ada, isikan judul sesuai cover atau halaman judul, isikan nama pengarang dengan cara klik add author, lalu nama pengarang lengkap tanpa gelar, klik tanda panah di sampingnya untuk memilih tipe kepengarangan sesuai karya. Nah, jika sudah selesai, lalu kita klik insert to bibliography di bagian authors. Nah, lalu kita lanjut ke statement of responsibility. Nah, isi ruas ini sesuai dengan pernyataan tanggung jawab. Jika karya kepengarangan terjemahan dari saduran, misalnya author adalah penerjemah, maka statement of responsibility-nya adalah pengarang asli. Lalu isi ruas edition sesuai dengan edisi pada buku yang kita ingin masukkan. Lalu kita isi ruas specific detail info. Nah, itu kita bisa isikan untuk materi kartografi dengan menuliskan skala pada peta. Nah, setelah kita masuk ke specific detail info, lalu selanjutnya ada item kode batch generator. Nah, untuk mendata eksemplar dari suatu bahan pustaka yang diolah dengan memberikan kode pada setiap eksemplarnya, kita klik add new pattern, lalu kita ubah prefixnya dan suffix serta length serial number sesuai dengan keinginan. Nah, di sini kita bisa masukkan choose pattern. Nah, ini pattern yang telah kita buat tadi. Lalu untuk total itemsnya kita bisa isi sesuai dengan eksemplar yang kita inginkan atau eksemplar dari buku tersebut. Nah, setelah itu kita klik options pada ruas items. Nah, kita bisa juga mengatur data koleksi yang diinput secara spesifik dengan klik option, maka akan muncul beberapa ruas yang tertera di gambar yang telah saya berikan. Nah, lalu kita lanjut untuk mengisi ruas GMD atau General Material Destination sesuai dengan jenis bahan pustaka yang diinput. Nah, misalnya karena di sini saya memakai buku, jadi saya memakai GMD-nya itu teks. Nah, untuk content type itu dengan jenis isi bahan pustakanya dan masih tetap buku, jadi saya isinya juga teks. Nah, kita lanjut untuk mengisi frekuensi. Nah, di sini frekuensi yang saya isi yaitu not applicable karena ini adalah buku. Nah, lanjut untuk mengisi ruas ISBN atau ISN sesuai dengan nomor standar jenis koleksinya. Di sini karena koleksinya adalah buku, jadi kita gunakan ISBN bukan ISSN. Selanjutnya untuk publishernya kita bisa klik add new. Nah, di sini kita bisa masukkan publisher yang kita inginkan sesuai dengan buku tersebut. Nah, selanjutnya kita isi ruas publishing year dengan tahun terbitan jika tidak diketahui baca ketentuan CA atau CIRCA atau perkiraan. Lalu selanjutnya ada collection. Nah, selanjutnya ada publishing place. Nah, publishing place ini adalah tempat terbitan. Lalu kita bisa klik add new. Lalu untuk collection, nah collection ini dengan deskripsi fisik bahan pustakanya yang diinput, mulai dari angka Romawi, jumlah halaman, tinggi koleksi maupun ilustrasi yang ada pada koleksi. Isikan dengan pemisah tanda baca yang sesuai dengan aturan pedoman AACR atau RDA. Nah, untuk ruas series title, jika koleksi tersebut memiliki seri khusus, nah kita bisa mengisikan series tersebut. Nah, untuk ruas classification bahan pustaka, kita isikan sesuai dengan nomor buku tersebut. Lalu untuk ruas call number dengan unsur 3, yakni nomor kelas, 3 huruf pertama nama pengarang, dan 1 huruf pertama judul buku. Lalu isi ruas subjek dengan klik add subject, kemudian pilih subjek tersebut apakah mewakili topik, geografi, nama, dan lain sebagainya. Maka isi subjek sesuai dengan jenis perwakilan kata kuncinya. Selanjutnya, isi ruas bahasa dengan cara memilih bahasa yang sesuai dengan koleksi tersebut. Lalu, kita bisa isikan abstrak sesuai dengan ringkasan buku.
bisa diambil dari deskripsi ringkas yang ada pada cover belakang buku, dapat pula diisi dengan kata pengantar dari buku tersebut. Selanjutnya, isi ruas image dengan cover depan bahan pustaka tersebut. Nah, isi ruas file attachment jika bahan pustaka yang diolah memiliki versi elektronik, digital, audio, ataupun juga video, namun jika tidak dapat dikosongkan. Nah, selanjutnya isi ruas related biblio. Nah, ini data dan bahan pustaka yang berhubungan. Misal, koleksi yang diolah adalah koleksi ensiklopedia yang berseri, maka klik Add Relation. Lalu selanjutnya, isi ruas Hide in Opaque, pilih Show, agar bahan pustaka ini terlihat di opaque. Lalu isi ruas Promote to Homepage. Nah, pilih Promote untuk memudahkan pemustaka menemukan koleksi yang baru saja diinput. Lalu untuk label, sesuai dengan kondisi bahan pustaka. Jika sudah selesai, maka kita bisa klik Save. Nah, ini adalah hasilnya. Dapat kita lihat bahwa di buku manajemen pemasaran Philip Kotler, nah di situ ada Promote to Homepage dengan new title. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu labeling dan barcode pada Slims Boolean. Nah, untuk yang pertama-tama, buka menu bibliografi, lalu kita klik bibliografi list. Pilih buku yang akan dibuat label dan barcode-nya. Jika buku sudah diinput namun belum dibuatkan barcode-nya. Lalu kita bisa klik add new pattern. Nah, selanjutnya kita bisa ke label printing. Nah, selanjutnya kita akan menginput koleksi buku baru, namun kode yang diinginkan adalah lanjutan dari kode barcode buku manajemen pemasaran atau dari barcode sebelumnya. Untuk mengecek bahwa satu judul sudah terinput semua kode barcode, setiap eksemplarnya buka label printing atau bibliografi list, maka hasilnya akan ada 5 eksemplar dengan satu judulnya. Nah, di sini ada 5 eksemplar dengan satu judulnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke percetakan label. Nah, kita bisa klik label printing, lalu beri tanda centang pada koleksi buku yang akan kita cetak labelnya di 5 judul buku ini. Lalu kita klik add to print queue, lalu kita klik print labels for selected data. Dan ini adalah hasil dari label printingnya. Nah, selanjutnya adalah percetakan barcode. Kita bisa klik item barcode printing. Nah, lalu beri tanda centang pada koleksi buku yang akan dicetak barcode-nya. Lalu kita klik add to print queue. Lalu kita klik print barcode for selected data. Nah, ini adalah beberapa barcode-nya dari yang kita selected tadi. Nah, selanjutnya ada menu copy cataloging antar slim. Nah, yang pertama kita buka menu bibliografi, lalu kita scroll, pilih P2P service. Nah, klik server sebagai tujuan lokasi komputer, server yang akan di-copy data bibliografisnya. Pengaturan server mana yang dituju bisa kita lakukan pada menu master file. Oke, ini sudah di menu master file, lalu kita scroll untuk di tools, lalu kita pilih cataloging server. Nah, kita isi ruas nama servernya, misalnya e-library ruang baca FQ Puntan dengan URL http://fqpuntan.acid index php. Nah, server type-nya kita bisa pilih P2P server. Nah, pada ruas search, ketikkan judul bahan pustaka yang akan di-copy, misalkan manajemen pemasaran. Nah, beri tanda centang pada koleksi yang diinginkan, kemudian klik Save P2P Record to Database. Nah, ini setelah saya cek di Slims, hasil kita buka OPEC. Nah, kita ketikkan judul manajemen pemasaran. Nah, jadi ini ada 2 sesuai dengan kata kunci yang telah kita masukkan. Nah, mungkin segitu saja video tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.